Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Segala puji marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, nikmatnya sehingga kita masih bisa berkumpul pada pagi hari ini pada acara diseminasi budaya positif guru penggerak kelas 77 angkatan 4 Kabupaten Ponorogo, yaitu Ibu Eni Triastuti dan Bapak Bustan Melarfi. Selanjutnya semoga salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, sahabatnya, keluarganya, dan seluruh pengikutnya di seluruh dunia. Selanjutnya akan kami sampaikan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan. Ini sudah kami buka untuk saat ini. Kemudian yang kedua sambutan dari kepala sekolah. Untuk itu, untuk Bapak Kepala Sekolah kami silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kita panjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu atas iman rahmatnya. Selamat salam semoga tetap tercurahkan kepada kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan sahabatnya di jalan akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, khusus Pak Bustanul sama Bu Edi yang dalam hal ini ya melaksanakan satu kegiatan di Guru Penggerak pada saat ini melaksanakan satu presentasi, paparan dan sebagainya terhadap kegiatan-kegiatan yang insya Allah ini mengawali satu proses pembelajaran di tahun pembelajaran atau tahun pelajaran depan nanti. Dengan akan menerapkannya ya kegiatan-kegiatan yang disebut dengan kurikulum 30. Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam sistem pembelajaran kita, kalau kemarin kita mengenal adanya pembelajaran inklusi ya, ini tentunya bagaimana kita mampu membawa sekolah itu menjadi satu kebudayaan yang disebut dengan budaya positif. Artinya semua lini, semua kegiatan, aset yang ada, termasuk SDM yang ada, tidak ada hal yang negatif, semuanya positif. Inilah yang harus kita tanamkan pada seluruh unsur kita sebagai guru, sebagai siswa nanti akan kita biasakan. Jadi segala sesuatu yang ada ini kita ambil sisi positifnya. Kalau pada saat ini ya, kami mencontohkan kita tarik di dalam satu kegiatan budaya positif Bapak sekalian. Kalau selama ini kita ataupun Bapak Ibu guru di kelas semuanya memberikan ribet secara langsung pada anak-anak. Kita panggil anak ini bisa menghafal Pancasila bagus ya. Siapa yang bisa menghafal Pancasila, hafal langsung kita berikan ribet baik secara materi. Ya. Ini sebetulnya menurut kita di dalam upaya ini meningkatkan bagaimana berkompetitif anak itu. Tapi setelah ada sebuah penelitian Bapak sekalian, ternyata hal ini di dalam peningkatan budaya positif ini kurang pas. Anak-anak yang kita berikan reward suatu saat, manakala tidak berhasil di suatu tempat, karena mungkin di sini bersaingnya masih dalam satu kelas itu. Suatu saat bersaingnya secara global, secara nasional. Nah ini akan menjadi mematahkan semangatnya. Oleh sebab itu, Bapak sekalian, artinya apa? Sekecil apapun kemauan daripada siswa, kekurangan dan sebagainya itu tidak boleh kita justice bahwa anak itu bahasa Jawanya bocah goblok, tidak boleh. Kamu mendung, tidak boleh.
kekurangan semuanya, dan mesti punya kelebihan. Baiklah, kita nanti Pak Gus, Bu Eni, nanti keadaan ini silahkan disampaikan bagaimana kita berbudaya positif. Yang endingnya nanti Bapak sekalian, sebagaimana dibuat oleh pemerintah di kementerian, bahwa suatu saat nanti bagaimana kita mampu membawa pelajar-pelajar kita itu menjadi yang berprofil Pancasila. Pelajar Pancasila yang ada 6 profil kegiatan program Pancasila itu. Kalau yang di bawah ada kreatif, ada prestasi, itu sudah menjadi program kita yang di Dapus Makro, insya Allah ini sudah ditayang di sana. Berketuhanan yang Maha Esa jelas. Ya, kita memiliki budaya gotong royong yang mungkin nasional sesuatu yang baru, yaitu bagaimana kita berkebinekaan yang global. Kita berbeda-beda tapi global. Jadi yang mungkin perlu kita tanamkan ini Pak Agus, terutama yang di PKN. Ya sejak dulu ya kita itu sudah menanamkan dan karakter ini, bagaimana karakter Pancasila atau pemuda Pancasila pada saat itu. Ya sekarang kita mengembangkan adanya profil pelajar Pancasila. Satu di antara di sana adalah berkebinekaan global. Kalau inovatif, kreatif, itu ya sudah makanan kita semuanya. Setiap anak dituntut untuk itu. Ya, berketuhanan yang Maha Esa jelas. Ini sekarang dipupuk lagi rasa gotong royong sekali. Ini rasa gotong royong. Oleh sebab itu, yang melalui diskriminasi yang akan disampaikan oleh Bapak Bus dan Bu Eni nanti, ya ayo kita kembangkan. Suatu saat Bagus nanti ambil yang caranya ini bisa lebih banyak ya kegiatannya. Dan ya maaf kemarin siapa yang mengundang, karena caranya beliau yang mengundang ya beliau berdua yang mengetahui kepala sekolah ini secara administrasi Bagus Bu Eni ya. Suatu saat ini kalau masih ada satu kesempatan lagi, masih ada nanti ada untuk memaparkan kepada seluruh Bapak Ibu. Pada saat kegiatan ya di pembinaan silakan saya berikan waktu ke sana. Memang kita perlu itu, perlu untuk membiasakan kita berbudaya positif. Kadang-kadang Bapak Ibu kita sebagai manusia ini lebih mudah mencari kesalahan orang daripada mencari kebenaran orang. Ini cuma budaya kita, moderasi kita. Dan apa yang menjadi kekurangan budaya akan mudah dicerna jauh kekurangan budaya ini. Oleh sebab itu mari ya budaya positif nanti insya Allah manakala sudah kita terapkan di pembelajaran kita di sekolah kita luar biasa sekali. Jadi tidak ada ya, anak yang ya dikatakan anak ini lower, ada yang update, ada semuanya memiliki kelebihan masing-masing. Jadi kalau kita menarik kembali bagi sekalian ya sering ataupun banyak disampaikan bahwa di dalam kegiatan apapun kita itu harus positive thinking, beranggapan positif. Nah, inilah yang akan diterapkan nanti. Semuanya beranggapan positif. Jadi melalui budaya positif yang kemudian nanti mudah-mudahan segera bisa membentuk bagaimana profil pelajar Pancasila melalui guru nanti ya mudah-mudahan bisa mengangkat ya, sistem pendidikan di negara kita, di sekolah kita. Dan hari ini Bapak sekalian, kami ya karena hari ini masih menjadi tim untuk pembentukan sekolah penggerak bagus. Di harapan kami SMP kita nanti menjadi sekolah penggerak. Ini SMP nanti menjadi sekolah penggerak. Banyak kita berupaya untuk ke sana. Mudah-mudahan siapapun yang melanjutkan nanti tetap ya bergerak untuk itu. Jadi diawali dari guru penggerak ini nanti ya luar biasa. Mudah-mudahan ini hari ini betul kami masih berupaya untuk mengusulkan ya kegiatan di sekolah penggerak di Kabupaten Ponorogo karena sampai saat ini belum ada di Ponorogo.
lagi ya kita isi sekolah kita menjadi sekolah penggerak. Jadi inti daripada guru penggerak, sekolah penggerak dan sebagainya itu kita itu aktif bagi sekalian. Nah, tidak statis, tidak diam. Cirinya guru penggerak itu mau bergerak seperti hari ini mau bergerak. Ini artinya tidak statis sudah ini sudah nyaman kita tidak bergerak untuk mencapai satu kemajuan. Oleh sebab itu, ya malam ini tularkan buat sekalian yang berkesempatan hari ini, ya nanti suatu saat bagus di kegiatan lebih besar lagi, ya, disampaikan di sana, insya Allah itu sangat bermanfaat kita. Selamat untuk melaksanakan kegiatan bagus dengan berani, ya sampai dengan di akhir nanti. Ya, dan mohon maaf, ya mungkin saya tidak bisa menunggu sampai selesai bagus berani, ya. Nanti ya, karena juga ada kegiatan yang harus kami atau saya selesaikan ya, di tempat lain. Sekali lagi selamat untuk melaksanakan kegiatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas dukungan dan supportnya dari Bapak Kepala Sekolah atas pelaksanaan kegiatan pada pagi hari ini. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Eni, yaitu apa yang sudah kami lakukan selama pendidikan guru penggerak 2 bulan ini. Ini yang digambarkan di depan ini ada 4 yang sudah kita pelajari. Kita mulai dari refleksi filosofi pendidikan menurut Gajah Dewantara, yaitu pendidikan adalah tuntunan untuk tumbuhnya anak-anak dengan tujuan yaitu menuntut segala kodrat anak yang dimiliki sejak lahir. Bahwa anak itu sejak lahir memiliki kodrat, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, di mana kodrat zaman nanti sesuai dengan kebutuhannya. Zaman itu selalu berkembang, jadi anak-anak itu selalu dituntut untuk selalu mengikuti era globalisasi. Kemudian trilogi pendidikan menurut Gajah Dewantara yaitu Tuturi Handayani, di mana kita selalu harus memberi dorongan dan arahan kepada setiap siswa. Kemudian Eng Madya Manguntaso, yaitu kita harus selalu menciptakan prakarsa dan ide. Kemudian Eng Arso Suntulodo, berarti kita di depan sebagai guru harus memberi teladan atau contoh. Peran pendidik menurut Gajah Dewantara yaitu diibaratkan kita itu sebagai seorang petani. Kita hanya bisa memupuk atau apa istilahnya itu, kita tidak bisa memaksa anak untuk mengikuti kemauan kita. Kita hanya bisa mengembangkan bakat minat sehingga nanti tercipta merdeka belajar, sehingga nanti dalam perkembangannya benar-benar tercipta merdeka belajar tanpa anak itu merasa takut mengikuti semua pembelajaran kita. Kemudian yang dimaksud dengan pelajar Pancasila yaitu pelajar yang sepanjang hayat memiliki kompetensi global, berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu pertama beriman, di mana pelajar Pancasila memahami semua ajaran dan kepercayaannya untuk menerapkan pemahaman dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian berkebinekaan global, yaitu mempertahankan kebudayaan luhur. Kemudian gotong royong. Nah, kemampuan gotong royong yaitu kemampuan pelajar untuk melakukan secara bersama-sama dengan sukarela. Kemudian mandiri, yaitu bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Bernalar kritis, yaitu mampu secara objektif memproses informasi. Dan kreatif, yaitu mampu memodifikasi semua tentang pembelajaran. Ini aksi nyata yang telah kita terapkan, di mana kita pada saat PTM hanya diberi waktu 20 menit. Jadi kan tidak bisa secara optimal menyampaikan materi. Supaya anak-anak itu senang dengan pelajaran kita, nah, kita bisa mengganti dengan kahot, kemudian dengan model
PTS, dan lainnya. Masih banyak lagi model pembelajaran. Ini contoh, yaitu kita mengambil sifat gotong royong, di mana dalam berdiskusi anak-anak selalu melengkapi, sehingga anak yang tadinya tidak bisa menjadi bisa untuk menyelesaikan semua soal. Ini contoh yang diterapkan di kelasnya 8F. Mungkin Pak Bustanu bisa menjelaskan. Ya, terima kasih. Ini yang saya terangkan di kelas 8F GHI serta kelas 7 GHI. Itu yang saya ambil. Yang pertama adalah berdoa sebelum pembelajaran dimulai, dan yang di bawah ini kelas 8F ini berdoa juga setelah pembelajaran selesai. Ini seperti profil pelajar Pancasila tadi adalah berketuhanan yang Maha Esa, serta kemudian yang di pojok atas ini kemandirian, anak-anak diberi waktu untuk literasi membaca. Ini mendidik kemandirian. Kemudian yang di bawah ini diskusi pembelajaran IPA, waktu itu membuat bagan sistem pencernaan. Nah, selanjutnya untuk membina akhlak mulia, salah satu profil Pancasila adalah belajar membaca kitab suci. Ini Iqra. Yang paling kiri ini masih Iqra 3. Ada kelas-kelasnya yang kemarin untuk GTG ya. Kemudian yang di sebelah yang tengah ini sudah mulai Iqra 6, sudah mulai lancar membacanya. Kemudian wujud dari salah satu berketuhanan yang Maha Esa adalah beribadah di masjid sekolah, sholat zuhur berjamaah. Ini yang sudah sekolah lakukan. Kemudian ada beberapa testimoni yang dari teman-teman guru. Ada 2 ini dari Ibu Diah, dari Ibu Diah Ernawati, guru bimbingan dan konseling. Kemudian ada juga dari Ibu Aininu Nadira, bahasa Jawa ya. Beliau mengapresiasi adanya anak ABK di kelas 8F yang bisa secara aktif mengikuti pembelajaran, atas nama Devi. Ini beberapa aksi nyata yang saya lakukan dan Ibu Eni lakukan. Ini kami belajar agar menyenangkan suasananya. Kita tidak melulu di dalam kelas. Ini kita laksanakan di koridor depan kelas, kemudian di gazebo, ada juga di depan. Tidak melulu duduk ya, bisa aja di depan. Mau eksplorasi yang ada di kelas yang bisa digunakan yang mana. Kemudian peran kami juga membantu teman-teman ketika teman-teman mengalami kesulitan. Contohnya saya waktu itu membantu teman-teman dalam Google Form gitu, kalau nggak salah. Gitu. Oh ini pembelajaran saya di gazebo, kemudian di teras masjid. Nah, salah satu profil pelajar Pancasila kreatif mandiri ini adalah dengan memberikan support kepada mereka untuk bisa berpresentasi. Hasil karya mereka dipresentasikan di pojok kanan ini ya. Itu dipresentasikan sehingga mendidik pertama kemandirian mereka, kreativitas maupun percaya diri mereka. Yang tengah ini
keterlibatan saya dalam kegiatan monitoring dan evaluasi. Ini keliru judulnya sebenarnya. Yang saya lakukan di sini adalah merestitusi kesalahan anak. Bapak Ibu bisa untuk penjelasan restitusi nanti pada slide presentasi akan lebih dijelaskan. Mungkin yang agak belakang itu videonya. Ini segitiga restitusi. Ini Bapak Ibu bisa melihat di akun YouTube saya. Ini sudah diupload di YouTube. Nah, ini bentuk restitusi salah satunya sebenarnya yang tepat itu ketika saya merestitusi Alim ini bersama Ibu Diah di BK. Jadi apa yang dilakukan Alim, kesalahan yang dilakukan itu kami mengembalikan kepercayaan dirinya Alim, sehingga apa yang dia lakukan itu sebenarnya bukan semata kesalahan dia, tetapi dia bisa menyadari yang menjadi kesalahan itu bisa dimengerti, sehingga dia bisa mengambil pelajaran pada kesalahannya itu. Ini testimoninya ketika selesai mengikuti restitusi. Ya, restitusi kalau berhasil ya Bapak Ibu, anak itu akan menyadari kesalahan itu semata dia lakukan karena memang ketidaktahuannya. Nanti ada banyak dasar yang mendasari anak melakukan beberapa kesalahan. Monggo saya kembalikan kepada Ibu Eni. Ini adalah dari kelas 8D tentang restitusi. Sabar. Ini ketika kita melakukan pengarahan kepada anak, kita tanya mengapa dia melakukan kesalahan. Ini dimulai dari temannya. Ketika saya di ruang guru, ada temannya yang mengatakan dia karena kemarin ada kegiatan class meeting, kemudian sama Afifah setiap saat itu selalu diganti-ganti pesertanya. Nah, kemudian temannya merasa keberatan karena dia sudah merencanakan dengan kelompoknya, misalkan hari ini dia ikut pade, ternyata besok lagi diganti, dia harus mengikuti kegiatan yang lainnya, sehingga teman-temannya merasa keberatan. Kemudian kita sebagai guru menggali kenapa dia mengambil tindakan seperti itu. Setelah itu kita cari solusinya. Ini adalah tanggapan siswa karena dia mempunyai alasan untuk supaya kelas semua kegiatan diikuti dan tidak mendapat denda, jadi semua harus kooperatif. Nah, ini akhirnya dengan kesadaran siswa, akhirnya kelas 8D bisa meraih prestasi. Kemarin menang di juara 2 poster digital dan Dapo League. Nah, itu hasil dari restitusi yang kita lakukan.
Ini sekilas nih Bapak Ibu kita sampaikan tadi 3 dari 4 modul yang sudah kita terima dan aksi nyata yang sudah kita lakukan. Barangkali dari paparan yang kami lakukan ini Bapak Ibu ada sedikit yang menggelitik sehingga ada unek-unek yang mau disampaikan. Oke, monggo Bu Titi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan. Dari walaupun saya tadi terlambat, saya mengikuti mungkin lebih dari seminggu. Saya tidak mengkritik karena ini kelihatannya sudah dilakukan dan itu pun menyasar ke anak-anak sehingga anak-anak rasanya juga kelihatannya juga merasa senang. Kami ingin menanyakan yaitu tentang restitusi ya. Restitusi ya, saya ingin menanyakan apakah boleh restitusi itu diartikan sebagai satu membimbing, kemudian memberi arahan dan solusi. Demikian, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya tangkap. Mudah-mudahan kegiatan guru penggerak ini semakin baik dan mungkin nanti bisa dilaksanakan di sekolah SMP Negeri 2 Ponorogo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar sekali Bu Titi bahwa tahap restitusi itu kita membimbing anak kita tidak boleh membuka anak atau menyalahkan anak ketika anak melakukan kesalahan. Di sini kita sebagai guru penggerak itu yang harus kita lakukan. Jadi anak tidak merasa takut dengan kita ketika anak melakukan kesalahan. Kemudian dalam restitusi itu kita membangun bakat yang ada di anak semua. Kita munculkan kreativitasnya sehingga semua mungkin anak yang kita tahu seperti misalkan Devi. Kemudian di kelas 8 itu siapa? Ardiansa. Nah, kita harus bisa membuat anak yang biasa saja menjadi yang seperti teman-temannya, mungkin bisa menjadi lebih pintar atau mungkin lebih berprestasi karena sesuai kodrat lahirnya anak itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Nah, kita sebagai guru harus bisa menggali apa yang bakat terpendam dari anak itu. Demikian mungkin Pak Gus bisa menambahkan tentang restitusi. Pak Gustanur, saya juga mempunyai siswa yang saat ini mungkin kemarin itu ada permasalahan dan nanti tolong saya dibantu. Anak itu yang bernama Habib sekarang itu kok agak diam gitu. Nah, mulanya dia punya permasalahan sering tidak masuk karena ternyata dari rumah berangkat sekolah. Kemudian kita sudah masuk ke saya ataupun wali. Cuma sekarang itu rotok pendiam Pak. Mohon nanti arahan dan bimbingannya sehingga anak itu bisa ceria lagi. Sebenarnya saya juga sudah membuat bagaimana supaya dia ceria. Begitu Pak. Sebelumnya terima kasih. Ya, terima kasih. Insya Allah akan kita bantu Bu. Kembali tadi ke restitusi itu kalau dari istilah bahasa pengembalian mungkin yang dimaksud restitusi itu pengembalian. Tapi yang kalau ditanyakan tadi apakah itu dalam bentuk bimbingan? Iya, dalam pengembalian kepada kodrat anak yang dimaksud ini adalah kodrat anak. Itu kita perlu ada urutan sifat-sifatnya ketika membimbing sehingga tidak didapatkan hasil yang maksimal gitu. Contohnya tadi ada di video tadi itu ada skenario yang harus kita lakukan. Memang betul contohnya di kelas 7I 8I itu Habib.
Di kelas 8F itu ada Devi, 8C itu ada Rasya, 8D ada Ardiansyah. Kalau bisa sebagian dari mereka bisa dibilang masuk ABK, atau ada yang biasa tetapi ada yang bermasalah secara psikologis betul. Nah, yang pertama kali kita lakukan adalah kita menggali kodrat dia di lingkungannya itu bagaimana. Karena sebenarnya anak yang kita terima ini bukanlah kertas kosong, mereka sudah terisi. Kalau kertas kosong itu kan anak yang baru lahir. Kalau anak masuk SMP atau masuk SD itu kan sudah ada bekal sebelumnya. Nah, kita perlu menggali ini, terutama kalau ada permasalahan psikologis. Ini apa penyebabnya, bagaimana latar belakangnya. Mungkin di sini Pak Pingi atau Bu Dia itu bisa lebih paham karena dari BK. Jadi kodrat anak kita gali dulu, ini permasalahannya ada di mana, baru kita secara restitusi tadi ada sitak-sitak yang bisa kita lakukan sehingga penanganannya lebih maksimal. Itu yang kita pelajari sampai saat ini. Kalau dalam pembinaan khusus, misalnya anak yang bermasalah, ya lebih baik kepada ahlinya. Kalau Rasa kemarin sudah secara orang tuanya sudah ke arah psikolog ya. Artinya dari orang tua sudah ada greget untuk anaknya bisa direstitusi dengan baik gitu. Mungkin untuk restitusi Bapak Ibu nanti bisa lebih jelas di pemaparan slide presentasi setelah ini. Ada yang ditambahkan dulu? Ini adalah contoh, sebenarnya semua sudah kita lakukan tentang budaya positif. Setelah kita mengadakan kesepakatan kelas, akhirnya anak-anak menjadi tertib. Misalkan cuci tangan mesti sudah dilakukan dari dulu sampai sekarang, sampai nanti pun meskipun tidak masa pandemi harus kita biasakan. Kemudian ini Ardiansyah, kita bisa menggerakkan dia dengan kesadarannya sendiri. Dia mau menyirami bunga, kemudian membuang sampah pada tempatnya, anak-anak membersihkan kelas. Sebenarnya semua sudah kita laksanakan, tinggal membudidayakannya sehingga nanti berjalan sesuai yang kita harapkan. Kemudian tentang kesepakatan kelas, kesepakatan kelas yaitu anak-anak biar merasa aman, nyaman, kita membuat kesepakatan kelas sebelum kita mulai. Dari awal anak-anak kita kasih kertas, kemudian di situ anak kita suruh menuliskan seperti apa kelas yang diinginkan. Akhirnya disepakati yaitu misalnya di kelas 8D yaitu menjaga kebersihan kelas, kemudian disiplin belajar, berbicara dengan sopan, kemudian saling menghormati dan membantu, dan tidak boleh bertengkar. Nah, ini prosesnya yaitu dari mulai anak-anak menulis, menempel, kemudian anak-anak tanda tangan di lembar tersebut sehingga semua berkomitmen. Kemudian dari kelasnya bagus. Sebelum sampai kepada kesepakatan kelas ini, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu ini banyak yang bertanya-tanya mengenai kesepakatan kelas. Memang itu ada salah satu bentuk budaya positif, sehingga bagaimana membiasakan anak tanpa adanya aturan. Nanti di akhirnya itu akan menjadi sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Ini akan kita sampaikan dalam bentuk presentasi ini.
Oke. Ini restitusi tadi yang ditanyakan oleh Bu Titi. Restitusi itu membantu siswa memiliki tujuan disiplin positif dan yang memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Artinya kalau dari bahasa tadi kan mengembalikan ya, yang tadi karena berbuat salah kita kembalikan pada posisinya yang benar. Kemudian penekanannya bukan pada bagaimana perilaku untuk menyenangkan orang lain. Jadi pengembaliannya itu bukan pada nanti biar guru ini senang gitu tidak, atau orang lain senang itu tidak, tetapi pada ini tujuannya pada diri anak itu menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan dan yang mereka percayai. Jadi anak itu dikembalikan karena berdosa bukan karena guru ini marah atau orang lain senang sehingga tidak dinamai lagi, tidak. Tapi ke arah anaknya itu sendiri, ya agar mereka mempercayai nilai-nilai itu yang benar kita percayai. Restitusi ini kalau digambarkan dalam bentuk segitiga. Ini yang kita lakukan pertama kali adalah karena bentuknya segitiga, nggak ada yang mana dulu. Ini memvalidasi tindakan yang salah. Contohnya, pertanyaannya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, itu. Kemudian menstabilkan identitas. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Ketika si anak ini melakukan kesalahan, kita sampaikan seperti ini kalimatnya. Atau yang berbuat salah seperti ini bukan hanya kamu satu-satunya, orang lain juga. Itu menstabilkan identitas. Kemudian divalidasi tindakan yang salah tadi. Sama itu contohnya tadi, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, ditanya anaknya. Atau ada pertanyaan yang lain, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan daripada melakukan kesalahan tadi? Ini contoh pertanyaannya. Setelah itu menanyakan keyakinan. Contoh keyakinan tadi yang segitiga restitusi. Nah, ini contoh pertanyaannya, keyakinan kelas apa yang sudah disepakati. Sehingga gini, ketika anak melakukan itu sudah ada keyakinan kelas yang disepakati. Contoh tadi Bu ini tadi menjelaskan tentang kesepakatan kelas ya. Ya, kesepakatan apakah sudah dibuat kesepakatan kelas? Oh sudah Pak. Lalu kesepakatan kelas apa yang sudah dibuat? Apakah kenapa dilanggar? Nah itu. Akhirnya keyakinan itu akan menuju kepada apakah kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu tujuan kenapa diadakannya restitusi. Enggak Bu? Ini tadi guys, skenario kontrol tadi yang nomor 1, menstabilkan identitas, contoh-contoh pertanyaannya, kemudian validasi tindakannya, kemudian menanyakan keyakinan. Ini contoh-contoh pertanyaan yang bisa disampaikan. Nanti Bapak Ibu kalau ada pertanyaan atau yang belum paham tentang ini bisa mendapatkan slide ini atau nanti ditanyakan pada sesi pertanyaan. Ini ada contoh kasus yang saya alami di kelas 8H. Alim melakukan kesalahan, padahal sebelumnya sudah kita adakan sebuah kesepakatan bahwa kelas anak harus menghormati guru dan temannya. Nah, saat itu Ali melanggar. Salah satunya dia bermain HP. Sebenarnya bermain HP itu yang dilakukan Ali itu hanya jebakan. Kalau bisa dibilang sejak awal Ali ini mengganggu pembelajaran. Dia ngomong sendiri, ngajak temannya ngomong, nggak fokus pada pembelajaran yang dilaksanakan. Akhirnya dia berbuat salah, main HP. Nah saat itu
HP-nya disita sesuai peraturan itu kan. Peraturan HP kalau bermain HP akan disita selama seminggu. Karena tidak terima emosi, besoknya dia mencari saya minta HP-nya dengan ada emosi. Akhirnya saya berikan solusi, HP itu gowo masalah karo bapakmu. Akhirnya besoknya bapaknya diundang ketemu dengan Budiah. Kita restitusi bersama Budiah di ruang BK tadi. Karena waktu itu gak ada rekamannya, maka saya buat rekaman tadi. Ini yang dimaksudkan dengan restitusi, kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Nah, tujuan di diseminasi ini adalah memahamkan konsep Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang dihubungkan dengan konsep budaya positif yang ada di sekolah, yang tentunya berpihak kepada murid. Ini kalau dalam tulisan tugas beliau menghamba pada anak, ini berpusat pada murid. Selanjutnya melakukan evaluasi dan refleksi terhadap praktik disiplin yang sudah dilakukan di sekolah untuk mendapatkan pemahaman baru apakah yang kita lakukan itu sudah sesuai, sehingga konsep disiplin positif untuk menciptakan pelajar berprofil Pancasila ini atau profil pelajar Pancasila ini akan tercapai. Selanjutnya memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan anak. Kemudian menyusun langkah-langkah strategi aksi nyata. Ini bagi kami menyusun aksi nyata yang efektif untuk mewujudkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter siswa. Ini sebenarnya untuk kami saat ini, sesuai yang disampaikan Pak Kepala tadi, ini akan kita lakukan secara bersama-sama ketika kurikulum 2022 itu sudah akan diberlakukan. Nah ini, apalagi tadi SMP 2 akan menjadi sekolah penggerak. Eksplorasi konsep budaya positif ada 5 ini ya. Ini tadi yang ditanyakan Bu Bu Titik tadi, ini ada urutannya seperti ini. Perubahan paradigma dulu dari pemangku kepentingan di sini. Kemudian arti disiplin dan motivasi perilaku, 3 motivasi perilaku manusia. Ada keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Kemudian kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol kita itu ada 5, nanti ada posisi kontrol ya. Kemudian segitiga restitusi pada proses restitusinya. Kebanyakan nanti siswa itu melakukan kesalahan atau bahkan kita bisa melakukan kesalahan itu karena adanya yang keempat tadi, konsep dasar kepentingan tadi. Perubahan paradigma, Bapak Ibu, coba Bapak Ibu menggenggam, menggenggamnya sekuat mungkin. Ini contoh A dan B. Bapak Ibu semua sebagai A. Kemudian teman Bapak Ibu B. Ketika Bapak Ibu menggenggam, ini Bapak Ibu menggenggam sesuatu yang dengan kuat. Bagaimanapun keadaannya, teman Bapak Ibu minta ini dilepaskan, jangan dilepaskan. Nah, ini kita harus menggenggam kuat paradigma yang sudah kita pegang. Ini bagaimana? Kira-kira bisa nggak Bapak Ibu? Secara prinsip bagaimana? Mampu? Tidak mampu?
Kalau punya prinsip yang tidak harus digenggam kuat, jangan sampai apapun godaannya. Iya. Monggo, Bu. Perubahan paradigma. Selama ini kita bekerja menggunakan ilusi ternyata Bapak Ibu. Yang pertama adalah ilusi guru bisa mengontrol murid. Itu ilusi. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ternyata keliru. Itu hanya ilusi. Selanjutnya, semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat itu juga bentuknya ternyata ilusi. Penguatan itu positif dan efektif itu ternyata ilusi. Bahwa orang dewasa itu bisa memaksa anak itu juga ilusi. Pada dasarnya manusia tidak bisa dipaksa Bapak Ibu. Dan manusia juga tidak bisa memaksa pada dasarnya. Walaupun kenyataan yang terjadi seolah-olah terjadi pemaksaan, penindasan dan sebagainya. Kemudian ada pertanyaan pematih begini, bagaimana kalau bisa membuat anak disiplin? Kalau ternyata ilusi semua tadi ya, lalu bagaimana cara membuat murid disiplin? Siapa yang mendisiplinkan siswa? Kemudian apakah guru bisa mendisiplinkan siswa? Ataukah kepala sekolah? Ataukah orang tua? Atau mungkin murid sendiri? Mengapa itu? Ini Bapak Ibu bisa banyak pertanyaan seperti itu kan? Kalau disiplin itu siapa yang menciptakan? Apakah kita sendiri, orang lain, orang yang lebih berkuasa? Kalau sudah terjawab, mengapa? Ini makna disiplin. Disiplin ternyata artinya belajar ya. Saya juga baru tahu disiplin itu artinya belajar. Makna asal kata tersebut berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates ataupun Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya karena belajar tadi menuju ke tujuan yang dia hargai. Namun dalam budaya kita makna disiplin telah berubah ternyata, karena banyaknya ilusi tadi. Sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain agar mendapatkan kepatuhan. Itu makna umum yang terjadi di sekitar kita. Padahal itu melenceng dari arti yang sebenarnya. Akhirnya kecenderungan umum apa yang terjadi? Kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kita kalau dengar kata disiplin itu sudah gak nyaman dulu gitu kan. Bukan dengan apa yang kita hargai atau yang mencapai pada tujuan disiplin itu sendiri. Sebenarnya disiplin itu bertujuan agar kita mendapatkan ilmu atau yang kita hargai. Arti dasarnya tadi disiplin adalah belajar. Lalu perilaku motivasi pada manusia bagaimana? Satu, secara umum manusia akan menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu motivasinya eksternal. Untuk mendapatkan imbalan tadi, penghargaan tadi ya, untuk mendapatkan imbalan itu juga eksternal. Lalu ada juga menghargai diri sendiri, menjadi insan yang sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini pada diri sendiri, motivasi internal. Ini merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Mardika itu jarwonya masuk bahasa Jawa ya.
mau nglepasing pangreh ing uga kuat kuasa mandiri priyangga. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap berbuat memerintah dengan sendiri menurut keadilan. Nah, ini yang dimaksud keyakinan kelas. Merupakan nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip yang secara universal disepakati bersama secara universal, lepas dari karakter, latar belakang, suku, budaya, negara manapun ataupun agama seseorang. Itu keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Keyakinan itu tidak tertulis Bapak Ibu, karena itu bersifat universal. Misalnya ada orang yang lebih tua, kita dengan orang yang lebih tua itu menghormati. Itu keyakinan kan? Apa perlu ditulis seperti itu? Kan tidak. Itu sebuah keyakinan. Kalau peraturan, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Peraturan kan harus tertulis gitu. Kalau tidak tertulis, orang nggak akan menggunakan helm, terserah saja, ya kan? Terserah dia mau mati atau enggak gitu kan? Ini contoh yang lain juga begitu. Untuk memotivasi intrinsik kembali kepada nilai-nilai keyakinan yang menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian ketentuan peraturan. Ini tadi keyakinan itu bersifat abstrak, tetapi peraturan lebih rinci dan tertulis, konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Tadi contohnya menghormati orang yang lebih tua. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak, sedikit aja, 3 atau 4 poin itu cukup. Kemudian keyakinan kelas dapat diterapkan di lingkungan tersebut ataupun lingkungan yang lain, bebas. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatannya. Ini kalau kita membuat keyakinan di dalam kelas ya. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kalau kita buat semester ini, bisa saja semester depan kita ubah lagi, tidak masalah. Ini yang tadi coba. Ini Bapak Ibu bisa membandingkan mana yang disebut kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Kalau di sini ini lebih kepada tulisannya lebih kepada peraturan ya, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa dan sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Ini kesepakatan kelas. Lalu kalau di sini ini lebih kepada sebuah janji. Namun begitu, dua-duanya bisa menjadi keyakinan kelas ketika semuanya bisa terbiasa, menjadi kebiasaan. Kami guru dan murid yang saling menyayangi dan seterusnya. Bapak Ibu bisa melihat di sini, ini keyakinan kelas yang bagaimana? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini kira-kira tulisannya apa itu, Bapak Ibu? Bisa berbentuk perilaku, sikap atau bagaimana? Selalu kembalikan ke tempatnya. Ini yang ini kira-kira isinya apa ini? Keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju kira-kira apa? Selalu kembali ke tempatnya. Anak selalu ketika anak mengambil satu benda setelah selesai, dia kembalikan pada tempatnya. Itu kira-kira perilaku yang dituju apa? Kebiasaan. Nah, kebiasaan yang bagaimana? Disiplin. Mungkin isinya disiplin. Yang kedua, ternyata tanggung jawab.
Ya mirip kan? Dilarang mengganggu orang lain itu ternyata menghormati orang lain ataupun diri sendiri. Nah ini kalimat-kalimat yang berbentuk keyakinan kelas. Di sana bentuknya peraturan. Nah keyakinannya bagaimana seperti ini? Menggunakan masker itu aturan. Keyakinannya bagaimana? Untuk menjaga ataupun keselamatan. Agak lanjut. Nah ini sebelumnya tadi dihukum untuk, ini contoh penghargaan ya. Pengaruh jangka pendek. Kalau penghargaan itu pengaruhnya bisa jangka pendek, bisa jangka panjang. Penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum itu bagaimana Bu ini? Penghargaan kok menghukum? Misalkan kita ada anak yang membuat kesalahan, kemudian kita tidak boleh menghukumnya, tetapi kita memberi pengarahan supaya anak itu bisa memperbaiki kesalahannya, sehingga nanti anak itu memperbaiki kesalahannya bukan karena ingin mendapat pujian, jadi dia untuk memperbaiki apa yang telah dia lakukan. Kira-kira seperti itu ya. Nah kemudian ini ada tindakan guru. Perintah ketika anak melakukan kesalahan. Contoh, mencatat 100 kali di dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi mencatat 100 kali di kertas ini, saya tidak akan terlambat itu 100 kali. Hukuman. Kemudian lari memilih lapangan. Oh iya, ternyata hukuman. Lalu bentuknya konsekuensi bagaimana? Ketika mengganti, dia mencoret-coret kertas temannya, dia harus mengganti ya. Itu konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja karena dia menyinggolnya, nggak sengaja misalnya. Itu konsekuensi. Ini contoh saja. Lalu perbedaan hukuman dengan konsekuensi ini seperti ini Bapak Ibu. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan ternyata. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, bisa tidak menyakitkan. Kalau hukuman membuat anak sakit, misalnya suruh lari tadi 10 kali. Kalau konsekuensi, anak merasa tidak nyaman dalam waktu pendek. Betul. Anak membenci kedisiplinan karena kedisiplinan tadi kita salah mempersepsikan. Ini Bapak Ibu, kebanyakan manusia berbuat kesalahan ini karena 4 masalah, 4 kebutuhan dasar manusia. Kita kasih diterima. Oke. Kemudian penguasaan, kesenangan ataupun kebebasan. Contohnya bagaimana? Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung saat mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal aku suka dan senang menyanyi. Senang menyanyi tadi dari 4 kebutuhan tadi masuk yang mana ini? Kira-kira masuk yang mana? Coba kembali dulu. Nah, ini ada cinta kasih, penguasaan, kesenangan, kebebasan. Yang mana kira-kira? Kesenangan. Yang 2 Bu. Contoh aja 2 ya, nanti yang lainnya bisa dilanjutkan. Ibu guru tidak menyapaku hari ini padahal aku pakai jepit rambut yang baru. Kasih sayang. Bosan itu apa? Aku bosan ini. Kebebasan. Sebel. Penguasaan. Lanjut. Posisi kontrol. Posisi
kontrol terus. Nah ini diskusi posisi kontrol. Di manakah posisi Anda sebelum belajar? Oh ini untuk kita yang mempelajari modul ya. Nada suara yang kita sampaikan itu ternyata persentase tersampaikannya seperti ini. Kata-kata ceramah itu hanya 10% Bapak Ibu. Nada suara menggunakan audio visual itu 35%. Misalnya pakai LCD, ya ada gambar, ada suara, nah itu bisa sampai 30%. Yang lebih bagus adalah non-verbal atau bahasa tubuh. Ini maksudnya bagaimana? Keteladanan. Ketika kita bergerak dalam bentuk apapun, itu akan menjadi contoh buat anak-anak kita. Itu akan dicontoh 55% Bapak Ibu. Oh ini beberapa intervensi yang bisa dilakukan untuk membantu murid kembali ke tujuan semula ini, pertanyaan-pertanyaan untuk restitusi tadi. Kemudian tanya jawab. Tadi di depan sudah ada tanya jawab. Ini karena waktunya tinggal 10 menit, kira-kira 5 menit untuk tanya jawab cukup ya Bapak Ibu. Ada yang dari pemaparannya ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Enggak? Oke, baru. Terima kasih atas penjelasan. Yang pertama saya ingin tanyakan tentang kembali lagi ke restitusi. Restitusi itu identik tidak dengan konseling. Mungkin di sini ada guru kita 9 menjelaskan bedanya restitusi dengan konseling, karena sepertinya kok mirip-mirip ada. Terus untuk teori kontrol ini tadi sepertinya untuk teori kontrol itu isinya apa saja? Iya. Ini tadi sepertinya mungkin terlewat gitu. Tadi hanya disebutkan tapi tanpa kita tahu. Mungkin itu bisa disajikan. Sementara itu saja. Oke, terima kasih Bu. Yang pertama, apa bedanya restitusi dengan konseling? Kalau restitusi tadi sudah kami sampaikan, prosedur restitusi itu menggunakan segitiga restitusi. Tapi kalau ditanya konseling kan tidak paham Bu. Kami tidak mempelajari konseling, mungkin bisa ditanyakan kepada guru bimbingan konseling. Kemudian kalau posisi kontrol guru yang pertama itu sebagai manajer. Yang paling bagus itu manajer. Selanjutnya guru bisa sebagai orang yang menjadi orang menyebabkan orang itu bersalah gitu. Anak merasa bersalah gitu. Kemudian ada juga sebagai penghukum, sebagai penghukum, pembuat bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau atau supervisi, dan yang paling bagus adalah sebagai manajer. Ini 5 posisi kontrol yang Ibu tanyakan tadi, belum sempat kami sampaikan tadi. Ada sebagai penghukum, bisa kita, bisa orang lain, bisa anak. Misalnya anak bertengkar ini, bisa saja salah satunya itu sebagai penghukum. Atau ketika mereka bertengkar ada yang membuat merasa bersalah. Karena pertemanan, diharapkan Bapak Ibu itu bisa menjadi teman dari anak-anak. Kemudian ya ini pemantau dan manajer ini jelas biasanya melekat pada kita, ya kita akan selalu mensupervisi anak-anak menjadi pemantau mereka. Nah yang paling diharapkan adalah kita itu sebagai manajer. Ini 5 posisi kontrol itu. Barangkali ada yang lain. Ini waktunya tinggal
835 kita masuk 845. Oke, Pak Rini. Terima kasih. Kami mau menambahkan apa yang ditanyakan Bu Arum. Antara restitusi dengan konseling itu memang ada miripnya, hanya bahasanya saja mungkinnya. Kalau di bahasa BK itu memang konseling. Tapi kalau untuk Bapak Ibu guru, ya karena Bapak Ibu guru difungsikan sebagai pembimbing juga, makanya restitusi ini bisa dipakai oleh Bapak Ibu guru untuk membimbing anak. Jadi walaupun namanya bukan konseling, tapi kan karena guru itu di samping mengajar juga membimbing. Maka dari itu teknik-teknik ini baik sekali. Jadi kalau anak melakukan sesuatu kesalahan itu tidak semata-mata ditimpakan kepada anak. Jadi kita di konseling memang kita mencari dengan beberapa pertanyaan mengapa, bagaimana, dan seterusnya, sehingga perilaku itu terjadi. Sehingga nanti setelah anak menceritakan sejarahnya dari perilaku salah itu, mereka akan memahami dengan sendirinya dan akhirnya menentukan solusinya. Seperti yang dilakukan Pak Gus sama Bu Tia itu, ya seperti itulah artinya. Kalau di Bapak Ibu guru bidang studi itu namanya restitusi, mungkin di SLBK memang konseling. Hanya istilahnya saja. Terima kasih. Terima kasih Bapak Supini. Itu bisa menjawab pertanyaan Ibu Arum ya. Ternyata restitusi dengan konseling itu hampir sama, karena konseling itu digunakan untuk BK, sedangkan restitusi ini diharapkan bisa digunakan oleh Bapak Ibu guru mapel yang lain atau bahkan wali kelas di sini ya. Nah, itu mungkin cukup pemaparan pada pagi hari ini. Selanjutnya nanti kami mengharapkan Bapak Ibu bisa memberikan refleksi atas kegiatan pada pagi hari ini. Apa yang bisa Bapak Ibu sampaikan nanti tolong disampaikan, nanti akan kita buatkan, kita bantu mendokumentasikan dengan. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu bisa berdiri di depan bersama kami untuk diambil. Ya. Sudah tadi Pak, sudah terjadi. Oke, sekarang pakai jempol atau jempol dulu. Oke. Jempol pakai. 1, 2, 3. Oke. Sekarang dilepas. Oke. Diturunkan atau dilepas dulu. Ngapain dulu? Orang kita lap dulu. Nanti kan bisa di screenshot. 1, 2, 3. Oke. Sekarang jumpa lagi. Oke. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya menyaksikan penampilan dari Bapak Bustanur Arifin dan Ibu Eni Triastuti bahwa diseminasi budaya positif yang dilakukan oleh guru penggerak SMP Negeri 2 Ponorogo, kami menanggapi bahwa ini program yang baik, di mana program guru penggerak ini bisa menjadi motivator bagi guru-guru yang lain untuk selalu berpikir positif, baik di dalam mengajar di kelas maupun di luar kelas. Kita sebagai guru menyadari bahwa kadang-kadang kita menilai sikap anak itu kurang baik. Kadang-kadang kita sebagai guru juga menyalahkan tindakan anak yang kurang baik, sehingga kita sering menuduh anak ini kok kurang ajar, anak ini kok bodoh, anak ini kok goblok dan sebagainya.
setelah saya melihat pemaparan dari Pak Bustanul Arifin dan Bu Eni, saya semakin mengerti bahwa tugas guru adalah di samping mendidik juga mengajari sikap dan tingkah laku yang baik atau yang positif. Sehingga apa yang dilakukan oleh anak itu kadang-kadang di hadapan anak itu anak merasa benar, tapi di hadapan guru kadang-kadang guru menyalahkan. Nah, jadi dengan guru penggerak yang ada di SMP 2 ini, semoga guru-guru yang lain bisa menyikapi bahwa sikap anak itu ternyata tidak ada yang jelek. Perbuatan anak itu merupakan ekspresi gejolak sesuai dengan tingkat pertumbuhan fisik maupun pertumbuhan pola pikir anak SMP. Jadi program ini sangat bagus dan perlu ditindaklanjuti oleh guru-guru yang lain. Semoga guru penggerak yang ada di SMP 2 ini bisa melakukan dan mengajak guru yang lain untuk selalu berpikir positif dalam waktu mengajar maupun di luar mengajar. Semoga apa yang saya terima pada saat ini, Pak Bustanul Arifin dan Bu Eni, saya bisa melakukan dalam kegiatan proses belajar mengajar di SMP. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya kegiatan hari ini sangat bermanfaat, terutama untuk Bapak Ibu guru yang mengajar, terutama guru dan studi. Memang teknik restitusi ini berkaitan erat dengan pembimbingan siswa. Artinya kalau siswa berbuat salah itu tidak semata-mata dibebankan atau yang disalahkan siswa, sehingga guru bisa mengerti sejarah apa perilaku itu bisa sampai terjadi dan akhirnya nanti bisa menemukan solusinya. Ya, artinya guru di samping mengajar juga berfungsi sebagai pembimbing juga. Saya kira itu menurut saya. Dengan adanya guru penggerak di sekolah kita, ya tentu saja menambah wawasan bagi kita semua, sehingga ilmu kita selalu bertambah dalam kegiatan belajar mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Dari kegiatan yang sudah dilakukan oleh Pak Bustanul Arifin dengan Bu Eni Trihatuti sebagai guru penggerak, bagi kami guru, kegiatan tadi merupakan sesuatu yang amat sangat bermanfaat untuk kedepannya dan sekaligus bisa memberikan masukan kepada kita untuk pengubahan mindset seorang guru agar bisa mengajar serta menjadi guru yang baik kedepannya, sekaligus mampu mengatasi segala problema yang terjadi baik di dalam kelas maupun terhadap putra putri atau siswanya. Terus mungkin di sini saya hanya sekaligus bisa memberi masukan kepada Bapak Ibu berdua. Tadi pada saat penyampaian itu antara materi dengan waktu yang diberikan itu sepertinya kurang memadai. Materi yang terlalu banyak, terus waktunya hanya sekitar 1 jam, masih dipotong dengan sambutan-sambutan. Jadi otomatis bagi saya yang baru mendapatkan
materi pencerahan itu masih terlalu tipis sekali yang saya dapatkan. Seumpama membaca, saya baru mendapat covernya saja, jadi belum isinya belum sedetil mungkin. Mungkin ada baiknya ini hanya masukan saja. Seandainya sebelumnya atau sesudahnya ada file yang bisa kami baca, terus mungkin ditambah lagi tadi untuk penayangan slide-nya, kalau sedang menyampaikan tolong diperpanjang waktunya, karena kenapa slide berganti-ganti saat kami belum selesai membaca. Walaupun sekilas kami butuh membaca apa yang disampaikan, karena benar-benar tadi materinya sangat padat dan banyak. Mungkin itu saja, semoga kedepannya sukses bisa menjadi guru penggerak, benar-benar penggerak yang bisa menggerakkan kami teman-teman di sekolah, dalam satu sekolahan utamanya, dan kepada semua guru yang nanti akan menjadi yang diampuni atau mungkin yang akan diberikan share pengetahuannya. Tetap semangat dan semoga sukses ke depannya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuannya supaya kalian mempunyai impian kelas yang menyenangkan, ya kan? Kalian enjoy di kelas, ya kan?
Asari. Saya Jirila Mahia Almalika Dari kelas 8D. Dengan adanya belajar tatap muka, kami kelas 8D memiliki kesepakatan di kelas. 1. Berbicara dengan sopan pada guru dan teman-teman. 2. Disiplin dalam belajar. 3. Menjaga kebersihan kelas. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini saya ingin kita membuat kesepakatan kelas yang akan kita taati nanti selama pembelajaran kita. Ya. Nah, kalian siapkan dulu satu lembar kertas, kemudian kalian tuliskan kesepakatan apa yang mau kalian kita sepakati bersama. Ya. Nantinya setelah kita membuat kesepakatannya selesai, barulah kita nanti membuat konsekuensi apa kalau ada dari kita yang melanggar. Kan? Oke. Silakan. Ya, selanjutnya siapa yang sudah selesai silakan ditempel di papan nilai. Ayo. Nih barisan ini siapa lagi? Yang belakang kiri tadi ada enggak? Ayo silakan. Silakan dulu yang rapi ya. Yuk siapa yang maju? Yang rapi. Bawahnya boleh. Enggak ada paling atas. Bawahnya boleh. Setelah kalian menempelkan kesepakatan yang mau kalian sepakati bersama, ini nanti akan akan membacakan mana yang muncul paling banyak, nanti akan kita tulis dulu. Ya, paling tidak kita sepakati berapa, kita tulis dulu. Sampai di sini paham ya? Oke, silakan dibaca dulu. Yuk, kamu baca dulu. Ya, dibaca dulu. Tidak membuat kegaduhan di kelas, membersihkan kelas sesuai jadwal harian. Oke, sudah. Ini tadi yang dibaca apa? Bila ada 2 poin, kalimatnya berbeda tapi intinya sama, yaitu tidak terlambat. Ya. Satu datang tepat waktu, yang satunya tidak terlambat. Kita anggap itu sama kan? Ya. Nah, yang mana kita pilih dulu? Datang tepat waktu atau tidak terlambat? Tepat waktu ya, hadir tepat waktu. Satu, hadir tepat waktu. Yang kedua, yuk silakan. Tadi ada tidak menjaga kebersihan, apa lagi? Melaksanakan piket, terus tidak membuat gaduh. Ada yang sama ada? Belum ya? Yuk, baca lagi yang lain. Nanti ada yang sama kita tulis yang kedua. Tidak bermain sama mengarahkan. Kat. Oke, yang sama apa kira-kira? Tidak boleh bermain HP saat masak. Oh, tidak bermain HP. HP saat pembelajaran.
baca. Dilarang mengajak di kelas atau dilarang berdiri saat pelajaran, dilarang melambat atau memakai menit sebelum pelajaran. Yang pertama tadi apa? Dilarang? Hah? Makan, dilarang makan. Oh, yang lain. Tadi muncul makan 2 kali ya. Tidak makan saat pembelajaran. Sepakat? Oke. Tidak makan saat pembelajaran. Terus satu lagi tadi Ilham menyampaikan 2 kali. Siapa Ilham? Kevin menyampaikan 2 kali. Yang pertama melaksanakan piket. Tadi disampaikan lagi juga ya. Apa? Melakukan piket. Kira-kira apa yang perlu ditulis ini? Piket itu nggak mengaku loh. Melaksanakan piket harian dengan tertib dan tanggung jawab. Nah, kalau kamu laksanakan ini berarti sudah disiplin, ya. Kak. Satu lagi ya. Ini ada yang mengusulkan menghormati guru saat menerangkan. Saya akan coba membuat kalimatnya lebih efektif. Coba ditulis menghormati guru dan teman. Ketika kalian tidak atau kurang menghormati guru saat pembelajaran, itu ada temanmu yang terganggu. Dia ingin belajar, tapi terganggu oleh tindakan kalian. Nah, menurut kamu itu sebuah masalah kan? Menghormati guru dan teman banyak sekali aplikasinya. Contohnya 1, 2, dan 2, 3, dan 4. Itu contoh aplikasi menghormati guru dan teman. Sampai di sini ini menghormati guru dan teman kalian sepakat? Oke, selanjutnya adalah aplikasi dari menghormati guru dan teman, ya, adalah tidak mengganggu pembelajaran dengan bersikap tertib. Paham ya? Oke, silakan. Tidak mengganggu pembelajaran dengan bersikap tertib. Tidak bicara sendiri seperti orang gila atau ngajak temennya